selamat bertemu kembali dengan kami di Pojok West Tunnel dalam acara Asal Omong. Pada kesempatan ini kami berkumpul di sini dengan beberapa teman yang merasa prihatin dengan kebijakan pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Apakah itu dari pusat juga, semua merasa prihatin tentang kenaikan tarif kunjungan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Manggarai Barat yang beribu kota Labuan Bajo. Untuk bagaimana kita menanggapi hal ini, telah hadir beberapa teman di sini ya. Ada Bung Ardi atau Pak dosen, ada Bung Heribertus sebagai aktivis lingkungan dan budaya, dan beberapa teman yang lain. Untuk kesempatan yang pertama ini kita ingin bertanya dulu kepada Pak Heribertus sebagai aktivis budaya dan lingkungan. Menurut Bung Heribertus, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah ini sehingga menimbulkan gejolak seperti yang terjadi sekarang di Labuan Bajo? Terima kasih Om Julius. Ya memang dalam satu hari ini viral mengenai kenaikan tarif masuk ke Komodo. Oh, naik Komodo yang viral. Iya, naik masuk lihat Komodo, apalagi naik Komodo itu pasti ya lebih mahal lagi biayanya Pak. Iya, karena naiknya susah Pak ya. Sekitar 3.700.000 kalau saya tidak salah ya. Per orang masuk situ ya. Wacananya begitu ya. Tapi udah diputuskan. Oh, udah diputuskan itu. Kan lewat kemarin ada siaran langsung lewat IG atau apa itu kemarin ya, lagi viral mengenai itu. Saya secara pribadi begini, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus fokus pada kesejahteraan kepentingan masyarakat ya. Jadi kebijakan baru ini, naik tarif ini harusnya akan disosialisasikan sebelumnya dengan masyarakat. Saya cek Labuan Bajo, cek ke sana ke Asosiasi Pariwisata, pernah disosialisasikan. Tetapi semua asosiasi menolak. Semua asosiasi menolak mengenai itu, kebijakan untuk menaikkan tarif itu dengan alasannya mereka segala macam itu ya. Nah, kemudian tetap Pemda provinsi tetap pada pendiriannya menaikkan itu. Padahal ada penolakan arus bawah gitu. Khususnya pelaku-pelaku pariwisata. Tapi mereka tetap menaikkan itu, dan kemarin mereka mengumumkan itu. Mengumumkan untuk tetap naik pelaku itu kan. Dan akibatnya saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada aksi protes dari masyarakat ya. Khususnya asosiasi pariwisata di sana, karena ya kenaikan itu dalam kondisi ekonomi sekarang ini susah Pak. Mereka sudah susah hidup karena pandemi selama ini, kemudian dinaikkan tarifnya, ya tambah susah lagi. Mereka siapa yang mau datang ke Labuan Bajo? Ada teman saya mau ke Labuan Bajo, dia dengar informasi kenaikan tarif masuk Pulau Padar, Pulau Komodo dan Pink Beach. Batal Pak ke Labuan Bajo. Alasannya? Ya karena mahal masuknya itu. Lebih baik saya ke Singapura kemana-mana aja daripada atau lihat Komodo di taman, di kebun binatang di sini kan ada Komodo. Iya. Oh, patung Komodo juga ada tim taman mini ya. Iya, lebih baik lihat di situ aja daripada ke Labuan Bajo. Udah tiketnya mahal, masuknya lagi mahal. Nah kalau hilang konsumen seperti ini, berarti hilang pendapatan untuk adik-adik kita asosiasi wisata di sana kan. Ya ini harus di-studi dulu kenaikan ini gitu loh. Kemungkinan begini. Kalau ada penolakan dari pelaku-pelaku pariwisata, masyarakat di situ, jangan dipaksakan untuk dilaksanakan. Akhirnya jadi pertanyaan kan nanti kan, kok dipaksa? Ini ada apa nih? Siapa sih yang mengelola nanti? Dilihat, oh ada PT ini yang mengelola. Oh, PT ini yang mengelola. Siapa yang di dalamnya, pemegang sahamnya apa segala macam. Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran liar orang gitu kan. Akhirnya tidak sehat jadinya. Karena itu saya ya secara pribadi ya tidak bisa menerima ini. Harus disosialisasikan dulu dengan masyarakat. Kalau masyarakat menolak, pelaku wisata menolak, ya tidak usah dilaksanakan gitu loh. Tidak usah dilaksanakan kebijakan seperti ini. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Evaluasi dulu. Saya dengarnya, karena ada gejolak-gejolak, saya dengarnya ada surat dari Pemprov Provinsi, itu sekitar besok tanggal 14, kalau nggak salah hari Kamis ini, ada sosialisasi mengenai keputusan itu.
Lucu bagi saya gitu. Sudah diputuskan baru sosialisasi lagi. Harusnya sosialisasi dulu, kalau ada penolakan jangan. Sosialisasi, ada penolakan, dipaksakan. Harus diterapkan. Kemudian ada sosialisasi lagi untuk peraturan yang baru itu. Lucu saya. Ini kan diktator. Maaf kalau saya katakan itu. Ya tapi ya seperti itulah gitu kan. Ya Om ya. Seperti itu. Ya begitu, mungkin itu dulu lah ya. Iya. Baik, menurut Bung Ardi, bagaimana situasi yang sempat bergejolak itu di Labuan Bajo dan sekarang ini pasti akan lebih bergejolak lagi? Pak, harga ke sana, harga masuk Taman Komodo itu mengikuti tren Belis di sana, Pak. Belis sekarang itu kan naik terus, Pak. Sesuai dengan harga dolar juga gitu ya. Jadi biaya masuk Komodo juga itu naik terus. Tetapi kurang lebih begini, ya, Pak Heri. Bagi saya itu bukan soal bahwa itu ditolak oleh masyarakat atau diterima oleh masyarakat kebijakan itu. Itu bukan sekedar soal ada gejolak atau tidak dengan kebijakan. Tapi bagi saya adalah bahwa kebijakan itu mau menunjukkan bahwa negara ya sedang menciptakan sebuah ingin menjadikan ya Komodo, Padar, lalu kemudian Pink Beach itu satu wilayah eksklusif. Eksklusif itu artinya bahwa tidak semua orang memiliki akses ke sana. Jadi sangat jelas bahwa negara itu menciptakan kawasan itu ya hanya untuk segelintir orang. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks itu kita perlu bertanya keadilannya di mana? Keadilan mana? Apakah Komodo itu kawasan Komodo, Taman Nasional Komodo, Padar atau Pink Beach itu memang hanya untuk sekelompok elit tertentu yang punya duit. Lalu masyarakat umumnya di mana? Nah itu persoalan. Jadi persoalan itu adalah menurut saya persoalan keadilan. Bukan persoalan sekedar orang menolak atau tidak menolak. Itu persoalan keadilan. Nah oleh karena itu maka menurut saya sebaiknya itu harganya itu diturunkan. Harus sesuai dengan ya pendapatan per kapita masyarakat lah, dihitung rata-ratanya kurang lebih seperti apa. Dan harus berangkat dari pendapatan ya masyarakat Komodo itu sendiri bagaimana, Labuan Bajo itu sendiri bagaimana, Indonesia itu sendiri bagaimana. Lalu kemudian berdasarkan itu ditetapkan ekonomi sekarang. Lalu berdasarkan itu ditetapkan harganya. Sehingga apa? Sehingga ya semua orang berkemungkinan memiliki akses untuk bisa melihat Komodo, bisa menikmati keindahan Pantai Padar, juga Pulau Padar, dan juga bisa menikmati Pink Beach itu. Jadi itu masalah sekarang itu adalah negara dengan penuh kesadaran menciptakan ketidakadilan sebetulnya. Menurut saya itu begitu. Padahal negara itu harusnya dia harus menciptakan berbagai macam kebijakan yang memungkinkan seluruh warga negara dapat menikmati semua sumber daya yang diciptakan Tuhan, yang dititipkan oleh Tuhan kepada bangsa dan negara ini. Harusnya begitu. Jadi bukan menciptakan sebuah kebijakan yang hanya bisa diaksesi oleh sekelompok orang yang punya uang. Kalau alasannya itu alasan konservasi, maka penetapan harga yang tinggi itu tidak tepat. Harusnya yang tepat itu adalah pembatasan orang masuk. Kan itu bisa dilakukan. Misalnya setiap hari jumlah orang yang masuk Padar misalnya 100 orang. Dari jam sekian sampai jam sekian. Jumlah orang yang masuk ke Komodo sehingga setiap orang, setiap warga negara di Indonesia ini atau juga masyarakat dunia ini berlomba-lomba memiliki posisi yang sama, kesempatan yang sama, berlomba-lomba untuk bisa ke sana. Jadi setiap orang, baik orang kaya maupun orang miskin, itu berada pada posisi yang sama untuk bisa menikmati Komodo. Bukan dengan menetapkan harga. Kalau ngomong tentang uang, itu sudah pasti kapitalisme itu. Itu sudah sangat, kebijakan itu sangat kapitalis. Kenapa? Karena hanya yang punya duit yang akan menikmati itu. Kalau alasannya adalah pemeliharaan, ya negara ini memang dibentuk, diciptakan, disepakati kan untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa supaya setiap warga negara dapat menikmati kesejahteraan, termasuk kesejahteraan menikmati alam itu. Saya kira itu dari saya, Pak. Tambahan, kalau alasan konservasi untuk melindungi Komodo supaya tidak punah, saya lihat bahwa
KLHK dari dulu sudah menerapkan itu. Di Pulau Komodo mereka hanya menyediakan 1% luas wilayah untuk orang datang lihat komodo. Hanya 1% dari total seluruh luas wilayah komodo. Hanya 1%. Di situ saja kita bisa lihat komodo. Kita tidak bisa lihat ke tempat yang lain. Hanya 1% aja. Jadi ini kan sudah melindungi komodo sendiri kan. Jadi komodo yang kita lihat hanya paling di pintu masuknya, gerbangnya itu aja. Kita tidak bisa pergi kemana-mana karena yang di mana-mana itu untuk konservasi. Gitu. Jadi sudah dari dulu itu alasan yang klasik bagi saya. Ya saya pikir kepentingan kapitalisasi itu yang dikedepankan. Ya, karena konservasi ya sudah dilaksanakan dari dulu. Kemudian hasil penelitiannya juga sekarang kondisi jumlah komodo ya begitu-begitu aja, tidak pernah berkurang, tidak pernah ini ya sudah stabil begitu saja. Aneh bagi saya ya, mungkin apa yang dikatakan Pak dosen tadi mungkin ya Ikut tren apa itu Pak? Belis Iya. Pak. Ikut tren Belis. Tren Belis kan kepentingan Di apa sana itu namanya Belis sekarang kapitalis makin lah. naik Be. Ya, Jadi seperti Babe jangan itu. berpikir untuk nikah 2 kali. Istri saya udah 2, Pak. Oh udah. Istri saya udah 2. Saat ini. Ya. Pengen tahu. Kira gitu ya. Oke, baik teman-teman. Kita sudah mendengar pendapat dari dua narasumber kita bahwa kalau kita mengambil kesimpulan dari dua pembicara ini bahwa pemerintah melakukan kebijakan berdasarkan uang, bukan berdasarkan kesejahteraan sosial yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi sekali lagi negara hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menjadikan rakyat sebagai objek, sehingga kawasan wisata di Pulau Komodo, Pulau Pada dan Ping Beach itu hanya diciptakan untuk orang-orang yang berduit, sedangkan orang-orang Manggarainya sendiri atau orang Flores pada umumnya hanya jadi penonton. Kita semua berharap semoga pemerintah lebih bijak untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai terjadi resistensi dari masyarakat lokal. Sampai ketemu.